Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Al-Farau dengan NIM 4522048034, program studi teknologi informasi. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu belajar Hangul. Kita akan belajar mengenal Hangul. Daftar isi yang pertama, apa itu Hangul? Yang pertama, apa itu Hangul? Yang kedua, huruf Hangul. Yang ketiga, kosakata. Dan yang keempat, kita akan mencoba mengerti Hangul. Pertama, apa itu Hangul? Menurut Wikipedia, Hangul adalah alfabet yang digunakan untuk menulis bahasa Korea. Hangul diciptakan oleh Raja Sejong yang Agung pada tahun 1443 pada masa dinasti Joseon. Meskipun tulisan Hangul terlihat seperti tulisan ideografik, tulisan dalam bentuk simbol seperti aksara Tionghoa, Hangul sebenarnya merupakan abjad fonetik atau alfabet karena setiap hurufnya merupakan lambang vokal dan konsonan yang berbeda. Huruf Hangul terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada jaum atau huruf konsonan dan moem atau huruf vokal. Kita akan bahas satu persatu. Kita akan bahas mulai dari jaum. Jaum terdiri bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu jaum konsonan atau huruf konsonan dasar dan sang jaum atau huruf konsonan ganda. Jaum huruf konsonan dasar terdiri atas 14 huruf. Yang pertama ada hiat, melambangkan H, tidak terlalu tebal dibaca, tidak terlalu tebal. Contohnya seperti Han atau Hana yang artinya satu. Dan Piep dibaca P, terdengar tipis, terdengar seperti huruf PH. Contohnya Pi yang berarti darah dan Pija yang berarti pizza. Tiet dilambangkan seperti dibaca huruf T dalam bahasa Inggris, agak tipis dalam bahasa Inggris. Contohnya Toki yang berarti kelinci dan Teang yang berarti matahari. Kiek dilambangkan huruf K dalam alfabet dibaca K, terdengar seperti huruf K dan KH. Contohnya komputer yang berarti komputer dan kal yang berarti pisau. Ciet dibaca huruf C, terdengar seperti huruf C atau huruf CH. Contohnya huruf ca yang artinya teh, bisa juga diartikan sebagai mobil. Jiet di cara membaca huruf C seperti huruf J, tidak terlalu tebal, terdengar seperti di antara J dan C. Contoh Chongmal yang artinya, atau cinca yang artinya sungguh. Dan Ing tidak bersuara, mengikuti huruf vokal di depannya. Ya, huruf vokal yang setelah ing, jika ditulis di akhir menjadi suara eng, ng, eng. Contoh ai berarti bocah, dan hangang yang terakhir hangang, gang yang berarti sungai Gang. Nah, selanjutnya adalah siet. Siet dibaca seperti huruf S atau SH. Contohnya sin yang artinya dewa, atau ada artis yang bermarga Sin Yeon, Sin apapun itu. Dan biep dia tidak terlalu tebal, terdengar seperti huruf B dan P. Contohnya bab, hap, yang artinya nasi. Miem ini sebenarnya huruf bentuknya kotak, tapi karena font jadi ya diubah gini, terdengar seperti huruf M pada umumnya. Contoh maum, yang artinya
perasaan. Real seperti huruf Z, berbentuk Z atau 2, dilafalkan dua huruf antara R atau L, tergantung kata pada kalimatnya. Contoh, mori. Mori yang berarti kepala, dan molly yang berarti jauh. Digit tidak terlalu tebal, terdengar seperti di antara huruf D dan T. Da. Da. Contohnya da yang berarti semuanya. Nien. Terdengar seperti huruf N pada umumnya, tapi untuk beberapa kalimat atau kata terdengar seperti huruf ND, adanya penekanan. Contoh, na atau nanen. Itu lebih tebal kalau nanen. Nah, yang artinya saya. Gik atau huruf G tidak terlalu tebal, terdengar seperti huruf di antara huruf G dan K. Contoh, G, K, K. Ini yang artinya kepiting. Selanjutnya diambil dari jaem, hurufnya diambil dari jaem, tapi hanya 5 yang diambil dari jaem tersebut. Yang pertama itu biep atau sang biep, terdengar seperti huruf P dengan penekanan. Contoh, opa, opa yang artinya kakak, laki-laki. Jiet atau sang jiet, terdengar seperti huruf J dan C, tapi lebih condong ke huruf C dengan penekanan. Contoh, cincah. Sang digit terdengar seperti huruf T dengan penekanan. Contoh, tatetan. Tatetan yang artinya hangat. Sang giek terdengar seperti huruf K dengan penekanan. Contohnya toki. Toki yang artinya kelinci. Sang siet terdengar seperti huruf S dengan penekanan. Contoh, sang yang artinya sepasang atau kembar. Huruf vokal. Huruf vokal terdiri saya bagi menjadi 2. Yang pertama huruf vokal dasar, mom dasar, dan mom lanjutan atau huruf vokal lanjutan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama mom dasar. Yang pertama ada huruf E. Ini terdengar seperti huruf E dalam bahasa Sunda. Contohnya emak yang artinya musik, dan kerigu yang artinya lalu. Terus ada U. U terdengar seperti huruf U pada umumnya, tapi pada beberapa kata akan terdengar seperti U. Contohnya uri yang artinya kami. Adapun artis yang menggunakan huruf U yaitu Cha Eun Woo. Dia memakai huruf U dengan di huruf akhirnya U. Lanjut, ada U, terdengar seperti huruf U pada umumnya dengan tambahan Y di depannya. Contohnya uyu yang artinya susu. Dan O terdengar seperti huruf O pada kata om. Jadi oi. Contohnya ada oi yang berarti timun. Yo terdengar seperti huruf O pada kata om dengan tambahan Y di depannya. Contohnya mayonnaise yang berarti mayonnaise. Selanjutnya ada huruf I. Terdengar seperti huruf I pada umumnya pada beberapa kata, tapi pada beberapa kata atau kalimat terdengar seperti huruf I. Seperti IJ,
ij atau sekarang, dan nabi yang artinya kupu-kupu. Huruf i juga digunakan sebagai marga. Ada marga di Korea. I Subin, I Kwangsu. Dia menggunakan huruf i. Selanjutnya o. O terdengar seperti kata o pada orang. Contohnya ada olmaeo yang artinya berapa. Dan yo terdengar seperti huruf yo pada kata orang dengan tambahan y di depannya. Seperti contohnya ketika menelpon, orang kan bilang yo boseo, dan a terdengar seperti a pada umumnya. Seperti contoh aji yang berarti bayi. Ya terdengar seperti huruf a pada umumnya dengan tambahan y di depannya. Contoh iyagi bercerita, cerita. Mom lanjutan adalah gabungan dari mom dasar yang membentuk huruf vokal baru. Yang pertama e adalah gabungan dari o dan i. Suara e agak tipis. Contohnya cedero yang artinya dengan sudah sepantasnya. Yang kedua ada y, gabungan antara yo dan i. Suara y terdengar agak tipis dengan tambahan e di depannya. Contohnya yepuda yang berarti cantik. E gabungan antara a dan i terdengar seperti e agak tebal. A tidak dibaca dengan jelas tapi melebur. Contoh c yang berarti burung. E gabungan antara a dan i, suara e agak tebal dengan tambahan y di depannya. A tidak dibaca dengan jelas seperti a tidak dibaca dengan jelas tapi melebur. Contohnya yegi yang berarti berbicara. Untuk bagian ini pelafalan, saya mohon maaf karena pelafalan saya belum terlalu bagus untuk huruf-huruf ini. Kita lanjut saja. Selanjutnya ei gabungan antara e dan i terdengar seperti huruf e dalam bahasa Sunda dengan tambah i di belakangnya. Contoh uija yang berarti kursi. W selanjutnya ada w gabungan antara u dan e terdengar seperti w tapi u tidak dibaca jelas. Contohnya werowo yang berarti kesepian. Ada wo gabungan antara u dan o terdengar seperti o pada kata orang dengan tambahan w di depannya. Contohnya won ini adalah huruf mata uang di Korea. Yang selanjutnya adalah wi terdengar seperti huruf i pada umumnya dengan tambahan w di depannya. Contohnya ada we home yang artinya berbahaya atau bahaya. W gabungan antara o dan e terdengar seperti oe tapi o dan a tidak dibaca dengan jelas tapi melebur. Contohnya 왜냐하면 karenanya yang artinya karena. 왜냐하면 karena itu. Terus yang selanjutnya ada wa gabungan antara o dan a seperti huruf a pada umumnya dengan tambahan w di depannya. Contoh kwaja yang artinya snack atau chips. Terus ada w
Gabungan antara O dan I terdengar seperti OE. O tidak dibaca dengan jelas, tapi melebur. Contoh, werowo, werowo. Yang artinya kesepian. Selanjutnya ada kosakata. Sini saya akan mengeja satu persatu kosakatanya. Yang pertama ada omma. Ini dibaca omma. Ada O, M, M, A. Omma yang berarti ibu. Apa, A. Sang biep atau double B. Dan A yang berarti ayah. Untuk selanjutnya kalian bisa baca sendiri karena durasi yang dibatasi. Baik, untuk bagian keempat ini kita akan mencoba mengetik Hangul di browser. Kita akan coba mengetik apa-apa yang ada di kosakata ini. Browser, ini dia. Kalian bisa cari di browser itu Brana. Kalau di browser, kalau di HP atau Android kalian bisa ubah saja keyboardnya jadi keyboard Hangul. Lalu kita akan coba ngetik omma. Lalu kita akan mencoba mengetik ommu. Omma yang O M M A. Untuk satu saran, jika sudah seperti ini, Anda bisa copy lalu pergi ke translate, paste, maka akan muncul seperti ini. Ini jika kalian belum hafal Hangul, huruf-huruf Hangul, kalian bisa menggunakan ini sebagai sarana buat lebih menghafal lagi. Lebih mengetahui jenis-jenis huruf Hangul untuk lebih dihafal lagi. Seperti itu. Mungkin itu saja. Untuk selanjutnya satu kata-kata dari saya, 당신 배우기에 너무 늦지 않습니다. Yang artinya tidak ada kata tua bagimu untuk belajar. Mungkin itu saja. Silakan dicoba untuk mengetik nama kalian di kolom komentar dengan huruf Hangul. Terima kasih.